menjadi pejabat. Hamba tahu bahwa usia hamba sudah tidak cocok lagi untuk bekerja sama dengan anak-anak muda yang masih sangat gagah dan jauh lebih pandai. Sebenarnya Paman saya panggil hanya untuk mempertanggungjawabkan kejadian yang semakin menimbulkan kemelut di negeri kita tercinta ini. Terus terang, tempat hiburan mewah itu membuat iri rakyat kecil. Sehingga mereka menuduh badai kemarin adalah kutukan dewata. Karena para pejabat sudah banyak yang kerjanya hanya bersenang-senang. Itu berbahaya untuk ketentraman Madangkara. Jadi, maksud saya bukan untuk mengadili Paman, apalagi memecat. Tapi hamba merasa kesana tujuan itu. Hamba merasa dikucilkan. Karena selama ini hamba tidak pernah diajak atau diikut sertakan di dalam sidang paripurna para menteri. Padahal semestinya hamba harus ikut. Ya, Paman berhak curiga. Meski tujuan kami bukan itu. Sama seperti Paman Argani, yang juga salah paham dengan kebijaksanaan saya. Saya bisa maklum. Karena itu, keniatan hamba sudah tegas. Hamba akan mengundurkan diri. Juga Arya Wikalpa. Sebaiknya Paman Rangatal tidak usah membawa-bawa paman saya. Nanda Kamasuta, bukan cuma saya yang kecewa. Banyak sekali pejabat. Pejabat tua yang ikut merasa terluka. Mereka merasa dikucilkan dari pemerintahan. Sementara mereka merasa mempunyai andil yang sangat besar sewaktu merebut negeri ini dari tangan penjajah Kuntala. Aku berhak tersinggung dan menentukan sikap, Kamasuta. Terus terang, Nanda Prabu dalam urusan ini. Paman sudah kena hasutan yang tidak bertanggung jawab. Gusti Prabu sama sekali tidak bermaksud melupakan jasa orang-orang tua. Bahkan sebaliknya. Kenyataannya, kami semua ini dilupakan. Tidak, Paman. Buktinya, semua bekas pejuang tua, bahkan almarhum ayahanda, dan juga Paman, selalu mendapat tunjangan gaji, bukan? Kamasuta, kami ini bukanlah kerbau yang sudah merasa senang kalau diberikan rumput yang cukup. Kami ingin lebih dari sekedar makan. Paman membutuhkan sanjungan sebagai pahlawan? Atau kekuasaan? Kedua-duanya. Karena itu adalah hak kami. Dan sekarang, kedua-duanya sudah direnggut dari kami. Seolah-olah hanya kalianlah dari golongan muda yang paling hebat, yang paling berjasa. Paman salah paham. Semuanya itu tidak benar. Paman Arya Wikalpa ada? Ada di dalam. Mari.
semua tewas. Dan Rasta terpaksa harus dibunuh. Karena dayang yang kita susupkan tertangkap basah. Sayang, padahal kami cukup lama mempersiapkan Rasta. Dia memang keturunan Telik Sandi. Bapaknya pernah menjadi Telik Sandi Aragani. Waktu Madangkara masih dikuasai Pangeran Damar Kencana. Sekarang, pasti orang yang disusupkan sebagai abdi dalam dan penjaga keraton akan diselidiki. Saya yakin mereka tidak mempunyai daftar pegawai yang dibuat secara cermat. Tapi jelas, pekerjaan dengan menggunakan racun harus sudah kita lupakan. Karena dengan kejadian kemarin, Brahma pasti akan menggunakan tukang cicip makanan sebelum dia makan. Lalu, apa rencanamu yang berikutnya, Gede? Sementara kita harus tenang dulu. Kita tunggu laporan dari Rangit selanjutnya. Menurut dia, Ranggatal dan Arya Wikalpa sudah melepaskan jabatan mereka. Tapi Aragani masih ragu. Sedang putrinya yang bernama Lasmini berada di pihak Ranggatal. Kemungkinan Lesmana, kakaknya Lasmini, juga akan bergabung. Aku pernah dengar nama itu. Jelas, dulu dia pernah hampir dihukum mati oleh ayah Raden. Karena menjadi pembunuh gelap yang membantai para pemimpin Kuntala di Madangkara. Iya, iya. Tapi berhasil diselamatkan oleh Brahma dan Aragani. Artinya, kita akan mendapatkan keuntungan dari menghangatnya pertentangan bekas-bekas pejuang dengan orang-orang pemerintahan Madangkara. Lalu? Kita tunggu saja sampai saat waktu yang paling tepat tiba. Guru, saya dapat kijang lagi. Terima kasih, Guru. Hanya ada 2 orang yang ahli dalam soal racun di tanah Pasundan ini. Yang pertama adalah Durgalapati. Yang satunya, adik seperguruannya yang masih sepupu. Dia bernama Ki Busur. Sungguh saya akan mendapat malu kalau tugas ini tidak mampu saya laksanakan, Guru. Tapi aku tidak tahu di mana sepupu Durgalapati itu berada. Dulu, dia pernah membangun padepokan di Gunung Burangrang. Entah sekarang, dia juga seorang yang ilmunya memuja Guryang dan Banaspati. Pasti dia orangnya, Guru. Dia juga yang menyuruh para Guryang untuk mengobrak-abrik Madangkara. Guru, saya dapat kijang lagi. Adi Pranaka, kamu pulang. Kakang. Pranaka. Adi. Adi, seperti biasa akan aku gendong. Jangan, Kakang. Bagaimana pengabdianmu? Kamu sudah naik pangkat? Sudah. Atas bantuan Kakang menangkap Guryang tempo hari. Wah, kalau begitu akan kutangkapkan lagi Guryang-Guryang yang lain. Aku tahu sarang mereka di Gunung Burangrang. Bukan begitu, Kakang Abilawa. Guryang yang Kakang tangkap tempo hari adalah Guryang yang berani mengacau Madangkara. Oh, saya kira kalau bisa menangkap Guryang langsung naik pangkat. Pranaka, kamu belum melanjutkan ceritamu. Kamu bilang orang itu juga yang menyuruh Guryang untuk mengacau Madangkara. Benar, Guru. Dalam semedi saya, orang itu dengan anak buahnya menabur racun di Sungai Citiis. Dan dia juga saya lihat menyuruh Guryang untuk menaburkan bencana.
Orangnya kecil, Iya, lebih pendek dari kamu. iya. Sedikit lebih muda dari guru. Matanya tajam dan agak licik. Pasti dia. Siapa dia, Guru? Saya siap menerima perintah. Apa? Nyamber saja kamu. Orang itu pasti si Busur. Adiknya Durgalapati. Manusia licik.